Ada hal besar yang Bitcoin sedang tunggu. Hal ini tercermin dari beberapa hari ini. Pergerakan dari Bitcoin itu low volatile atau sideways teman-teman. Diikuti volume trade yang gak terlalu besar. Artinya beberapa investor itu wait and see, ataukah mereka mungkin sudah tahu tentang hal besar yang akan terjadi di dunia cryptocurrency teman-teman. Sebenarnya uang receh itu sudah sempat bahas pada video yang ini ya teman-teman, dimana dua faktor penggerak Bitcoin yang kemungkinan besar akan mampu membuat harga Bitcoin itu kembali volatile ke atas ataukah ke bawah teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu buat kalian para user setia dari Bybit teman-teman. Nah, Bybit itu ngadain event lagi, dimana event pada kesempatan kali ini itu adalah listing dari koin Mantle, dimana untuk deposit akan dibuka tanggal 17 Juli jam 15.00. Untuk listingnya itu sendiri tanggal 17 Juli jam 17.00. Sedangkan untuk penarikan Mantle didukung pada 18 Juli jam 17.00. Nah, kurang lebih ada dua event besar yang bisa kita ikuti. Untuk event yang pertama adalah kita cukup deposit dengan 100 US dollar, kita akan mendapatkan gratis 15 Mantle teman-teman. Untuk term and conditionnya nanti uang receh akan tempel beberapa link berkaitan hal ini di bagian deskripsi dari video uang receh. Dan untuk event yang kedua teman-teman, ini hadiahnya lebih menggiurkan lagi, dimana kalian bisa mendapatkan 5 juta Mantle. Tapi kemungkinan besar untuk yang kedua, karena ada kata-kata diperebutkan, artinya cepet-cepetan ya teman-teman, kalian memperebutkan atau berkompetisi untuk mendapatkan hadiah utama senilai 5 juta Mantle. Untuk semua link tentang event ini uang receh tempel di bagian deskripsi. Dan buat kalian yang belum join ke Bybit, uang receh juga sertakan link untuk registrasi di exchanger Bybit teman-teman. Nah, silahkan kalian cek di bagian deskripsi dari video uang receh. Nah, kita lanjut ke price action dari Bitcoin teman-teman. Di sini kita pakai time frame harian terlebih dahulu, di mana uang receh melihat bahwa potensial pergerakan dari Bitcoin memang cenderung sideways teman-teman. Ini mengindikasikan ada sesuatu yang sedang ditunggu, baik itu oleh para whales, baik itu oleh para investor, baik itu oleh para aset manager yang cukup besar, yang huruf depannya B itu teman-teman, yang sekarang sedang mengajukan ulang untuk Bitcoin ETF spot mereka. Nah, kalau kita tilik lagi teman-teman berkaitan dengan Bitcoin ETF spot, ini adalah pemicu dari pergerakan market sebelumnya, dimana kita tahu bahwa di sekitaran tanggal 15 after berita itu muncul, Bitcoin mengalami pump yang cukup signifikan kalau menurut uang receh. Dari posisinya 24.800, Bitcoin itu langsung bisa meroket ke level 31.000 US dollar. Artinya ada peningkatan 6.000 US dollar teman-teman karena berita positif ini. Tapi waktu berita ini rilis sampai sekarang itu Bitcoin cenderung sideways selama 20 hari. Artinya di sini para investor sebenarnya sedang menunggu kelanjutan dari berita ini teman-teman, dimana menurut mereka pengajuan dari BlackRock itu belum disetujui oleh SEC. Artinya apa yang mereka ajukan atau apa yang mereka pertaruhkan untuk Bitcoin itu masih nyantol di tengah-tengah atau masih menggantung teman-teman. Ini bisa menjadi pedang bermata dua buat kita sebenarnya, dimana kalau nanti Bitcoin ETF itu disetujui, ada kemungkinan besar untuk Bitcoin itu akan melanjutkan sesi pumpnya ke atas teman-teman. Dan ini adalah kemungkinan pertama. Kalau Bitcoin itu
Bitcoin ETF itu nggak disetujui, ada kemungkinan besar juga kita akan terapresiasi ke bawah. Nah, dua kemungkinan ini yang masih para investor tunggu teman-teman, atau mungkin mereka sudah tahu kalau mungkin ini juga ada permainan teman-teman. Artinya BlackRock bukan bayi kemarin sore, mereka sudah bermain di dunia cryptocurrency sebenarnya, meskipun nggak lewat Bitcoin ETF spot. Mereka punya mining company, mereka punya MicroStrategy, di mana MicroStrategy sampai hari ini itu mengoleksi Bitcoin terbanyak untuk institusi, itu yang perlu kita catat. Dan pemegang saham terbesar dari MicroStrategy itu adalah BlackRock. Ini bisa jadi adalah ajang untuk buang barang, bisa jadi ini adalah ajang untuk reakumulasi teman-teman. Tinggal yang mana. Nah, kita akan pantau tentunya untuk pergerakan Bitcoin agar kita itu nggak beli di saat harga pucuk teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, selain itu menurut uang receh pribadi teman-teman, pergerakan Bitcoin yang perlu kita antisipasi adalah jika Bitcoin itu tidak mampu mempertahankan area di sekitaran angka 30.000. Ini adalah level yang cukup krusial kalau menurut uang receh, di mana 30.000 itu adalah level psikologis dan juga adalah level yang cukup penting, di mana kalau kita lihat dari pergerakan chart sebelumnya, level sekitaran 31.000, 32.000 itu merupakan resisten yang cukup major dari pergerakan di tahun lalu, di mana Bitcoin sebelum dump parah itu Bitcoin sempat bergerak sideways di sekitaran area tersebut. Artinya memang area di sekitaran 32 ribuan itu merupakan resisten yang perlu kita break sebelum Bitcoin benar-benar masuk ke masa bullishnya lagi. Dan salah satu support penting yang perlu kita pantau juga adalah EMA 21 untuk time frame weekly. Hari ini kita melihat bahwa Bitcoin memang sedikit mengalami penguatan. Untuk EMA 21-nya uang receh bilang masih cukup aman teman-teman. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dalam 5 harian ini kita melihat volume trade dari Bitcoin itu semakin kecil. Artinya memang benar-benar investor itu menahan dananya untuk entry lebih jauh ke Bitcoin sebelum ada perkembangan lanjutan dari Bitcoin ETF tersebut. Artinya di sini bisa kita simpulkan untuk penyebab pertama atau hal yang ditunggu-tunggu pertama adalah tentang Bitcoin ETF. Nah, hal ini kemungkinan besar akan rilis sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ke depan teman-teman untuk beritanya. Nah, kita akan lanjut ke kemungkinan yang kedua. Sebenarnya Uang Receh sudah bahas kalau kalian nonton video yang kemarin. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa hal ini benar. Dua faktor ini yang sedang ditunggu oleh para investor dan para whale untuk melakukan aksi profit taking ataukah reakumulasi di Bitcoin teman-teman. Nah, untuk faktor yang kedua adalah kenaikan suku bunga acuan lagi. Hal ini sudah dijelaskan beberapa kali oleh si Jerome Powell bahwa angka inflasi itu masih cukup tinggi dan Amerika ngerasa masih perlu dilakukan untuk pengetatan kebijakan moneter. Artinya the Fed akan menaikkan suku bunga lagi dan kurang lebih untuk next FOMC itu akan terjadi sekitar 16 hari lagi. Kalau kita gabungkan dari analisis yang pertama, BlackRock refiling Bitcoin ETF spot itu masih kurang lebih butuh waktu 2 mingguan lagi sampai kita mendengar beritanya disetujui ataukah disetujui ataukah tidak teman-teman. Ini waktunya hampir berdekatan dengan yang namanya FOMC meeting. Akankah ini akan jadi narasi berikutnya? Kita kan harus belajarnya seperti itu teman-teman. Dan kalau dilihat lagi secara probabilitas untuk kenaikan suku bunga di bulan Juli tanggal 26 itu 92% investor percaya akan ada kenaikan 0,25 basis point. Artinya untuk suku bunga The Fed akan berada di angka 5,25 sampai 5,5%. Sedangkan 7% sisanya atau minoritas itu mereka beranggapan tidak akan ada kenaikan suku bunga. Sebenarnya dari hal ini sudah jelas dan clear teman-teman
bahwa suku bunga akan naik lagi di sekitaran bulan Juli. Apakah hal ini akan menjadi pendorong market untuk terjun ke bawah? Sebenarnya hal ini bisa kita antisipasi teman-teman dengan melihat pergerakan impulsif Bitcoin dari tanggal 15 sampai sekitaran tanggal 23 Juni teman-teman. Titik ini yang perlu kita perhatikan. Penguatan ini cukup signifikan diiringi dengan sideways yang cukup lama. Artinya kemungkinan besar di bagian atasnya adalah area distribusi untuk whales buang sedikit barang mereka, dan pada saat harga turun ke bawah mereka bisa melakukan pembelian dari uang yang mereka sudah jual di angka sekitaran 30 ribuan teman-teman. Dan tentunya naik impulsif ini, kalau kalian beberapa penganut teori technical analysis dari imbalance, tentunya ini biasanya harus diisi teman-teman. Biasanya untuk chartnya akan cenderung setelah dia sampai di level ini, dia akan mengisi bagian kosong yang naik secara signifikan ini teman-teman. Ada kemungkinan dia akan sideways di sekitaran area 28 ribuan. After itu mungkin dia akan kembali naik ke atas teman-teman. Nah, ini adalah skema kemungkinan besar uang receh, probabilitasnya mungkin untuk ini sekitar 60%. Ada kemungkinan hal ini terjadi teman-teman. Nah, kemungkinan itu adalah kalau kita melihat pergerakan Bitcoin dalam beberapa hari ini, karena hampir tidak ada sentimen positif lagi, dan uang receh kalau lihat di Twitter juga isinya masih berita-berita sama tentang refiling dari Bitcoin ETF spot. Artinya memang penggerak pasar sekarang itu ada dua. Yang pertama adalah untuk Bitcoin ETF spot, dan yang kedua adalah tentang kenaikan suku bunga lagi. Kesimpulan dari video ini, uang receh secara jangka panjang memang untuk Bitcoin masih bullish, asalkan Bitcoin bisa dicatat ya teman-teman, tidak lebih jauh turunnya dari level 24.800, tidak lebih jauh dari turun di sekitaran tanggal 15 Juli. Artinya kita masih kuat dalam trendline bullish, tidak terbentuk yang namanya lower low baru. Artinya kalau Bitcoin hanya turun sampai 28, 27 atau 26, hal ini hanya mengindikasikan bahwa Bitcoin sebenarnya sedang creating base dan membentuk yang namanya higher low teman-teman. Ini justru malah bagus untuk step Bitcoin selanjutnya. Nah, kesimpulan yang kedua, kita tunggu dulu. Kalau kita mau entry di Bitcoin teman-teman, terutama buat kalian yang akumulasi atau trader harian atau swing, ada opportunity yang lebih bagus asalkan kita lebih sabar untuk menunggu teman-teman. Terutama kalian harus pantau yang namanya pengajuan dari BlackRock, dan yang kedua adalah kita tunggu tanggal main dari The Fed pada saat mereka naikkan suku bunga, dan tentunya speech dari Powell after itu terjadi. Speech ini yang menurut uang receh akan cukup berpengaruh terhadap pergerakan cryptocurrency. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk ikuti event dari Bybit teman-teman. Silahkan cek di bagian deskripsi video uang receh. Thank you for watching till the end. See you on the next video.